Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Musim, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil ya, manjada wajada, dan tentu ini dalam berbagai hal ya, kita bersungguh-sungguh dan hasil. Tapi meskipun Mitra Musim juga ada linear dengan kesungguhan, tapi di sana juga ada peran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan gitu ya. Tapi yang pasti dari yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh ini juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bicara sungguh-sungguh ini kita lihat saat ini ya dalam atau gelaran ataupun juga Pilpres saat ini nanti 2024. Saat ini kita lihat bagaimana para calon presiden ataupun juga calon wakil presiden bersungguh-sungguh menampilkan yang terbaik dari diri mereka sehingga nanti akhirnya bisa dipilih oleh masyarakat. Nah, saya akan ngajak Anda diskusi Mitra Musim hari ini tentang bagaimana menggait kaula muda ya ataupun juga generasi muda dalam Pilpres 2024. Kita berkaca dari ini sudah terlaksana debat pertama Capres ya tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga kerukunan warga. Ada tentu komentar dari masyarakat ya tentang Capres yang ada 01, 02, kemudian 03. Kemudian ada pro kontra tentu di sana, ada gimmick-gimmick juga, ada potongan-potongan video yang kemudian viral ya. Kita akan bahas pagi hari ini. Kita akan bahas hari ini bersama Mas Busnomi, Direktur Intrapols yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Mas Busnomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Salam untuk seluruh pemirsa ya sekarang. Ya, pemirsa dan pendengar ya. Dan pendengar dari Suara Muslim. Baik. Ini hari ini biru ya, memang gak ada hubungannya apa-apa ya? Birunya beda. Beda. Oke, tapi kalau kita lihat Mas Busnomi tadi sebelum masuk ke bicara tentang capres-cawapresnya untuk generasi mudanya sendiri gitu ya. Ini memang paling banyak nanti akan ikut memilih di Pilpres 2024 atau gimana sehingga menjadi magnet banget nih. Kayaknya hampir semuanya ada fokus ke sana gitu ya. Fokus menggait mereka gitu. Ya, Mas Nasir kan kelahiran 80-an ya. Ya. Saya juga 80-an jadi kita ini masuk generasi milenial. Jadi generasi milenial itu sekitar 33,60%, sekitar 65 juta. Lalu generasi Z di bawah kita ini yang berhak memilih menurut data KPU itu kan sebanyak sekitar 22,85%. Jadi akumulasi pemilih sepantaran kita ini sama di bawah kita itu sekitar 113 juta. Artinya 56,45%. Jadi separuh lebih itu memang pemilih kalau kita akumulasi dengan istilah anak muda, yaitu memang dikuasai oleh anak muda gitu ya. Jadi ketika kita bicara bahwa pemilu 2024 kenapa unpredictable, ya karena itu tadi bahwa untuk pertama kalinya dominasi anak muda ini di atas 50% dan itu tentu memerlukan penanganan tersendiri. Oleh karena itu nanti kita mungkin selanjutnya akan lebih bisa melihat bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan dari 01, 02 dan 03 itu yang mengarah segmen anak muda. Saya kira itu. Tapi kalau misalnya persennya apakah juga kan sebagian menyebut ini karena memang sangat besar sekali pemilih muda begitu. Ketika ada mungkin di antara sekian calon tersebut yang usianya muda, Mas Busnomi, ini juga jadi magnet juga nih untuk dipilih gitu. Ya, memang mau tidak mau kemunculan paslon 02 dengan duet cawapresnya yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka itu sedikit banyak akan tetap memiliki pengaruh dari sektor keterwakilan usia muda. Terlepas dari isu-isu yang lain karena anak muda ini kedalaman isunya itu beda dengan kedalaman isu misalkan boomers atau baby boomers itu. Jadi berbeda, karena berbeda itulah kenapa kemudian ketika kita melihat dalam beberapa survei, termasuk nanti mungkin ada beberapa yang bisa saya klarifikasi. Kalau dulu kan saya menyatakan nanti yang lolos ke putaran kedua itu ada ini dan ini. Sekarang sudah ada tren perubahan. Itu kenapa? Karena memang kita sebagai peneliti di lapangan kan nggak bisa bohong bahwa kita keliru salah bisa, tapi kita membaca data di lapangan. Nah dari itulah kemudian saya melihat bahwa tren kenaikan salah satu paslon ini diakibatkan oleh pendekatan yang tadi hal-hal yang sifatnya sangat voters minded gitu. Dan itu juga berpengaruh besar nanti mungkin pada generasi muda yang saat ini masih belum memutuskan ya. Iya, lumayan kalau penelitian terbaru 28 Mas, 28% swing voters yang belum menentukan suara. Tapi kan kita belum tahu dari 28% itu muda tua atau apa belum kita breakdown. Tapi kan kita hanya melihat data terbaru itu 28% adalah yang belum menentukan pilihan. Gitu. Belum tahu nanti mungkin ya ada swing juga gini ya.
Swing voters kalau di data itu sekitar 4-5% mentok, lebih intervalnya sedikit. di sana. Jadi mentok di angka 5%. Kecuali kalau kemudian mesin partai bekerja itu bisa didoublize. Oke. Artinya angka 20% itu bisa mengurangi sampai angka 5, berarti kan 20-23%. Tapi kalau kemudian mesin partai bekerja ini kan tergantung seberapa solid koalisi yang ada di masing-masing paslon itu bisa mendoublize sampai paling tidak itu mentriplize angka 15%, sehingga kita bisa melihat nanti prediksinya di data di lapangan itu pemilih swing voter atau yang tidak memilih angkanya sekitar 13-18% saja. Jadi artinya kalau cuman perdebatan itu kemungkinan angkanya ya mentok di angka 5%. Kenapa? Karena memang debat itu menyasar pemilih-pemilih yang well educated voters gitu. Artinya kalau begitu bisa disimpulkan kalau debat ini tidak begitu banyak berpengaruh kepada pilihan yang sudah punya. Ya itu tadi Mas, tergantung kalau mesin partainya bekerja. Nah mesin partai bekerja ini kan harus memetakan para pemilih ini, terutama kalau kita bicara kaula muda itu kebanyakan hadir di mana. Gitu loh. Apakah kemudian mereka hadir di Facebook, di Twitter, di Reels, di TikTok, di WA Group. Data terbaru itu menarik karena ternyata efektivitas WA Group itu lumayan untuk menyasar konteks bagaimana mengubah keterpilihan seseorang. Oke. WA Group. Tapi ini masing-masing beda generasi, beda tempat mungkin ya. Nah, ya makanya itu jadi kalau kita lihat misal anak-anak muda yang kita sebut sebagai Gen Z Alpha ini kan dia kebanyakan di Reels sama TikTok gitu ya. Kalau kemudian kita mau menyasar anak muda yang concern pada isu-isu yang bisa dikatakan sebagai high politics, itu biasanya hadirnya di X, Twitter ya, di Twitter gitu ya. Jadi tetapi masa terbesar tetap Facebook, Mas. Jadi pemilih yang hadir di Facebook dan pemilih yang aktif di Facebook masih yang terbesar. Karena itu kenapa efektif sebenarnya ketika kalau kita buka akun Facebook itu biasanya tiba-tiba muncul iklan atau advertisement yang menyasar pada kelompok-kelompok yang bisa dikatakan kapitalnya kuat. Jadi kalau tadi disampaikan swing voters hanya sedikit sekali persentasinya, jadi benar kalau ada yang biasanya sering kita dengar itu ya, ada dua yang nggak bisa dipengaruhi itu, orang jatuh cinta sama orang yang sudah jatuh cinta milih gitu ya, milih kepada pilihannya pilpres ataupun juga politiknya. Siap. Gitu. Dan memang begitu nyatanya karena debat itu kan isunya serius, penuh dengan kedalaman. Nah ini kenapa yang perlu kita buka itu adalah memang bahwa 56,45% adalah pemilih kaula muda. Tetapi mohon maaf kalau di breakdown itu latar belakang pendidikannya untuk DPT pemilu 2024 dari 204 itu lebih dari 50%-nya juga adalah akumulasi dari satu, tidak tamat SD atau tidak sekolah, tamat SD, tidak tamat SMP, tamat SMP, sebagian kecil itu SMA. Jadi kalau bicara ini dari segi satu faktor saja ya, kita tidak sedang mengeneralisasi konteks itu, tetapi secara umum bahwa akumulasi dari pemilih kaula muda itu tetap. Jadi di kita ini kan tipe pemilihnya kayak piramida terbalik. Kalau piramida terbalik maka isunya juga harus piramida terbalik. Jadi harus isu misalkan kayak santuy, gemoy, lalu apa lagi, joget, gitu, atau hal-hal yang menyasar langsung pemilih, ngasih minuman gratis, ngasih makanan gratis, karena itu yang dibutuhkan masyarakat. Saya kira susu mungkin juga ya. Ya pokoknya kurang lebih begitulah. Jadi kalau kemudian ada paslon yang mendekati pemilih mengatakan bahwa pendekatannya itu apa ya menurut kita, alah kok gitu doang gitu kan. Mohon maaf itu data. Jadi kinerja, strategi, kampanye yang dipilih oleh salah satu, salah dua atau salah tiga paslon itu bukan tidak baik data, itu ada datanya. Jadi kalau kemudian ada yang bilang pemilih cerdas memilih ini, ya harus dilihat datanya. Pemilih dengan cerdas, salah satu indikator paling tidak dari level pendidikan itu datanya kecil. Jadi pemilih cerdasnya yang cerdas yang piramida terbalik itu. Gitu saya kira itu. Baik, termasuk juga mungkin karena di debat ini isunya juga berat ya Mas Bustami, ya, pemerintahan, hukum, HAM dan sebagainya, sehingga kemudian itu tadi harus dikemas ataupun juga para capres ini membuatnya agar sesantai mungkin gitu ya. Sesantai mungkin, lalu pilihan diksinya harus presisi sesuai dengan target
terbesar yang ingin diinginkan ketika debat itu terjadi. Atau kemudian isu yang lebih banyak ditekankan adalah isu-isunya anak muda. Anak muda ini kan bicara kayak kesejahteraan, aspek ekonomi, lalu kemudian lapangan pekerjaan gitu. Isu kayak penegakan hukum dan korupsi itu malah peringkat ketiga dan itu persentasenya hanya belasan. Tapi yang terbesar mereka bicara persoalan bagaimana masa depan mereka, bagaimana kehidupan ekonomi mereka, bagaimana sandang papan mereka, bagaimana pekerjaan mereka. Ya itu yang diinginkan. Dan kalau kita mau melihat itu, ada paslon yang menurut saya pandai betul dia mengambil segmen itu karena dia mengambil hampir lebih dari 50% influencer yang masuk kategori kaula muda itu diambil semua, disedot itu. Memang secara persentase begitu ya untuk yang usia milenial sama Gen Z dan Alpha Gen Z ya ini 56% lebih. Tetapi kemudian kalau dilihat dari aspek pendidikan atau mungkin tadi sekolah gitu ya, ini seperti piramida terbalik tadi. Jadi kalau misalnya isu-isu yang dimainkan pun juga harus sesuai dengan apa yang menjadi konsumsi mereka keseharian gitu Mas Bustami ya. Nah kalau melihat kemarin debat pertama di Pilpres debat pertama ya untuk capresnya, ini kemudian masing-masing calon gitu berupaya untuk ngambil hatinya dengan cara seperti apa tuh Mas Bustami melihat? Kalau saya lebih melihat misalkan kalau 01 itu dia mencoba untuk ngambil pada posisi isu ketiga yang disukai anak muda, persoalan hukum dan anti korupsi gitu ya. Kemudian sama, jadi kan kalau kita ngelihat itu pada debat pertama seolah-olah ada koalisi antara 01 dan 03 untuk mengeroyok 02 itu kelihatan seolah-olah lah ini kan pembacaan publik ya. Pembacaan publik. Tapi kalau 02-nya tampil biasa, jadi mencoba untuk tetap gemoy gitu ya, lalu masih menggunakan gimmick-gimmicknya masih kepake. Saya kira dan itu penting persoalan konsistensi. Jadi beliau sadar diri bahwa beliau paling tua dari segi umur zamani, tetapi beliau mungkin mencoba ingin melihat bahwa muda itu bukan persoalan angka saja, tapi soal cara pandang. Dan itu diwujudkan dengan beberapa gimmick-gimmick yang data yang menyebutkan dan kita dapatkan itu di beberapa kampus, mohon maaf ya, itu ada 2 temuan menarik Mas. Di beberapa kampus, dan ini kampusnya kampus besar ya. Artinya ini yang kita sebut sebagai komunitas well educated person atau well educated voters. Mereka bilang wah gemoy gitu. Itu satu. Terus yang kedua, wah gue milih si dia nih karena kasihan kalah terus, mungkin sudah waktunya. Jadi padahal akademisi loh ya, milihnya karena berdasarkan katakanlah ini komunitas yang kemudian kita sebut sebagai well educated voters itu. Kenapa seperti itu Mas? Karena seperti saya pernah sebarkan sebelumnya itu kita menemukan data awal Desember kemarin kita turun itu irasionalitas dalam Pilpres 2024. Irasionalitas itu nggak bicara soal rasio tapi rasa. Jadi ketika sudah dimainkan rasa itu maka kemudian kita bicara apa yang kemudian sedang saya ajukan itu persoalan Cinderella Syndrome. Jadi Cinderella Syndrome itu adalah akumulasi dari keterkungkungan, keterzoliman, kekalahan, terus kemudian ketersudutan, insekuritas untuk mencapai sesuatu. Nah ini dikelola betul oleh salah satu paslon. Dan saya kira temuan-temuan yang sifatnya impromptu atau kemudian unintended itu menarik. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah ngasih data nih, nggak ngasih impuls ke pemilih, ke calon pemilih, tapi kok muncul gitu. Itu ibarat seperti temuan kita pada tahun 2010 ketika nama Bu Risma itu muncul padahal unintended. Angkanya lumayan, 2,5% tahun 2010. Jadi ada orang yang kemudian mentor saya itu mengatakan ini penting untuk diangkat dan berhasil kan. Dan kita bisa melihat bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Risma sebagai sebuah kinerja tim bagus dan kemudian mampu menempatkan beliau seperti sekarang. Jadi kalau menurut saya bicara ini data ya kan, karena kita harus basisnya data. Kalau kemudian temuan-temuan ini dinafikan oleh paslon-paslon yang lain lalu kemudian fokus pada apa yang disebut dengan in-depth, kedalaman, keseriusan, atau kalau bahasanya orang Surabaya itu meteng-teng ya enggak ada kepala pening meteng-teng lek cari wong Surabaya itu ya segmen pasarnya mohon maaf data bahwa pemilih yang kemudian berpendidikan SMA D1 sampai D4 lalu kemudian S1, S2 dan S3 itu akumulasinya hanya di angka mentok 26% total. 26%. Oke. Jadi sisanya 74 itu
seperti yang kemudian kenapa saya sampai pada satu kesimpulan bahwa terjadi irasionalitas dalam pemilih, dalam benak pemilih menuju pemilu 2024. Oleh karena itu paslon, mohon maaf siapapun itu yang mampu mengakumulasi dengan baik kinerja kampanyenya sampai pada masa kampanye terakhir 10 Februari 2024 mendatang pada konteks irasionalitas, maka secara data, secara teori, secara perhitungan dia yang akan memenangkan kompetisi. Ya. Tadi sempat disampaikan Mas Bustomi seakan-akan begitu ya antara 02 ini kemudian tanda kutip diserang oleh 01 dan juga 03. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ada tren perubahan yang masuk putaran kedua. Mas Bustomi mengatakan tadi di awal. Ini apakah berbeda dengan beberapa bulan yang lalu Mas Bustomi sampaikan? Pada saat saya Oktober sini ya. Saya Oktober waktu itu saya mengatakan bahwa tetap nomor 1 masih pasangan Prabowo dengan duetnya waktu itu. Yang kedua waktu itu kan Ganjar dengan duetnya siapa? Sekarang keterbalik. Jadi di data itu terjadi tren 01 itu naik ke posisi kedua. Jadi melampaui. Jadi 003 itu kemudian kami melihat terjadi declining, terutama karena ternyata temuan kita pada awal Desember ketika turun ke Madura dan Tapal Kuda, Mahfud MD efek itu belum terlihat. Bisa jadi saya tidak tahu apakah kemudian mesin partai belum bekerja atau kemudian sahabat Mahfud belum terlalu optimal melakukan ini, tetapi kami melihat bahwa memang ada jarak antara sosok beliau dengan masyarakat bawah. Jadi itu sebenarnya bukan hanya problem yang mungkin dihadapi oleh beliau, tapi dihampir oleh semua akademisi. Jadi akademisi itu biasanya mentereng di di piramida Menara Gading, piramida terbalik tadi. Dia ada di mercusuar. Jadi orang-orang terbatas yang mana dan sebagainya, orang kagum memang tapi bahwa untuk bicara persoalan memilih dan tidak itu kan berarti soal tadi rasa, feeling dan sebagainya, dan itu butuh kerap interaksi. Jadi interaksi yang intens itu penting untuk meyakinkan publik bahwa kenapa harus memilih saya. Jadi sampai pada awal Desember kami turun kemarin itu saya melihatnya masih terjadi jarak. Nah, jarak itu yang mungkin bisa jadi menyebabkan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh 01 jauh lebih memiliki keterikatan karena ada wakilnya yang jauh dirasa lebih memiliki kebersamaan terkait karakter sosial budayanya masyarakat, misal di Jatim khususnya di Tapal Kuda dan Madura itu dengan identitas yang kurang lebih sama. Jadi politik identitas konteks 2024 tidak sama dengan 2019. Lebih kepada persoalan yang memang secara identity orang merasa memiliki kedekatan, bukan persoalan permainan-permainan yang meruncing atau terjadi polarisasi seperti pada 2019. Kami melihatnya untuk 2024 polarisasi itu tidak terjadi atau kecil karena paslonnya sudah tidak lagi dua. Terus yang kedua adalah koalisi yang terbentuk masuk dalam kategori yang kita sebut sebagai unthinkable. Unthinkable itu kita nggak nyangka koalisinya itu ini dengan ini. Antara air dan minyak. Sehingga itu jauh lebih cair. Jadi artinya Mas Bustomi tetap mengatakan tetap dua putaran gitu ya. Meskipun kalau saya secara pribadi dari data dan keilmuan kita masih memungkinkan 2 putaran. Gitu ya. Persoalan bahwa ada kemudian keterkejutan itu persoalan dari bagaimana paslon mampu terus menjaga konsolidasi pemilihnya untuk terus tumbuh. Tapi sampai detik ini masih di angka yang kemudian memungkinkan putaran kedua. Baik. Tidak ada namanya ya, hanya mengirimkan pesan. Swing voter ini apakah termasuk kelompok yang bakal melakukan golput katanya? Kalau swing voters itu kan definisinya yang belum menentukan pilihan. Seperti ini kameramen kita nih nggak menentukan pilihan katanya. Masih bingung. Masih bingung katanya. Jadi swing voters itu kan artinya yang masih memungkinkan beralih gitu. Jadi maka ketika ada paslon yang kemudian sangat tinggi, yang harus hati-hati sebenarnya karena ada swing voters yang lumayan tinggi ini, Mas. Gitu ya. Jadi kan survei itu selalu punya margin error. Gitu ya. Nah, margin error itu yang kemudian plus minus. Kemudian ada faktor yang lumayan besar ini loh sebenarnya yang perlu penanganan khusus. Bisa jadi bahwa besarnya swing voters itu karena didominasi dari anak muda tadi. Nah, anak muda ini kan walaupun mungkin tidak memiliki kedalaman tapi mereka kritis. Kritis kenapa? Karena mereka hidupnya di media sosial yang metadata.
Metadata itu kan artinya data itu nggak karuan dan semuanya muncul dan mereka nikmati, sehingga mereka pusing. Mau milih hari ini milih 01, kok besok jadi 02, lusanya jadi 03, kok berikutnya berubah lagi dan sebagainya. Jadi itulah swing voter ya. Swing voters yang tinggi inilah yang kemudian memang menjadi bentuk kehati-hatian dari paslon dan tim sesnya, karena siapa yang bisa kayak balapannya Valentino Rossi di lap terakhir, siapa yang bisa nikung itu yang kemudian. Karena itulah kemudian survei itu not the one and only. Dia hanya bentuk mapping atau salah satu indikator bagaimana kita bisa melihat kesukaan dan keterpilihan seseorang atau pasangan calon tertentu. Jadi kemudian jangan ketika surveinya bagus kita memuji dan ketika surveinya jelek kita memaki. Padahal survei itu kan not the one and only, dia hanya mapping. Bagi kita misalkan saya dengan Mas Nasir mau nyalon nih, ya saya pakai itu sebagai salah satu peta untuk kemudian menentukan langkah saya harus ke kanan, ke kiri atau apa. Lalu di depan itu ada gronjalan atau tidak yang bisa mengganggu saya dan sebagainya. Sebagai contoh misalkan gini, saya motoran nggak sengaja itu bawa galon itu. Saya nggak sadar ada polisi tidur. Jatuhlah galonnya, pecah. Padahal itu udah merek paling oke itu kan. Jadi artinya kita udah pede nih, senjata bagus, tim ses oke dan sebagainya, tinggi. Tapi kita ternyata abai terhadap survei, misalnya bahwa di depan tuh ada satu gangguan kecil memang, tapi signifikan. Jadi itu sama posisinya dengan swing voters tadi. 28 itu angka cukup lumayan, Mas. Jadi benar-benar bisa mempengaruhi. Jadi angka katakanlah bahwa survei terbaru 5 teratas itu menempatkan salah satu paslon itu hampir mendekati atau bahkan sudah sampai pada angka 50%. Ya kan, salah satu, sehingga kemudian ada isu dan narasi bahwa satu putaran gitu kan. Tapi Anda harus melihat bahwa ada angka cukup besar nih. Ini swing voters. Bukan golputers. Kalau golput udah jelas dia nggak milih ya. Kalau golput itu Mas ya. Dari 3 gelaran terakhir itu angkanya ya naik tipis. Jadi bahasa kata kita bisa dikatakan konsisten. Pada orang ini biasanya memang didominasi oleh tadi itu. Yang piramida terbalik. Jadi orang yang nyacatnya luar biasa biasanya hari H nggak milih. Yang nggak aware, yang nggak mikir dan nggak peduli, hari H itu mereka milih gitu. Saya kira itu. Baik, dan kalau bicara tadi untuk kemungkinan swing votersnya nih, Mas Bustami gitu ya, dari pasangan mana ke pasangan mana bisa dilihat nggak? Mungkin misalnya swing voter dari 03 ke berapa nih nanti dia beralihnya? Karena kalau kita melihat swing voters itu kan berarti mereka critical voters ya. Jadi pemilih yang kritis. Siapa yang mampu memainkan isu? Kalau kemudian kita konsisten dengan topik kita hari ini, persoalan bagaimana memilih pemilih kaula muda, maka isu-isu tentang kesejahteraan, tentang lapangan pekerjaan, dan yang terakhir tentang persoalan anti korupsi itu penting. Dan Anda lihat dari 3 isu utama ini, tidak ada isu tentang politik dinasti, tidak ada isu tentang orang dalam, tidak ada isu tentang sesuatu yang kita gedung, meteng-teng, terus serius memahami. Maka kalau kemudian, saya kan selalu bilang kepada tim ses, kepada paslon dan sebagainya, atau kepada para pendukung, kalau Anda kemudian ingin memenangkan paslon Anda, terjun ke lapangan, temui orang door to door, yakinkan bahwa pilihannya Anda harus sama dengan pintu yang Anda ketok itu. Jadi orang yang berada di balik pintu yang Anda ketuk itu. Jadi bukan kemudian menyalahkan survei, kemudian ini pesanan, tapi percaya misalkan kepada lembaga survei asing, katanya lebih kredibel, lalu seolah-olah mendiskreditkan survei dalam negeri. Tapi kalau surveinya tinggi lalu mengatakan ini luar biasa, ini objektif, kan kita akhirnya jadi kita yang kemudian menjadi orang yang dikatakan sebagai survei bayaran. Survei itu kalau nggak bayar surveyor, Mas, ya nggak jalan surveyornya gitu loh. Makanya saya kira pilihlah atau kemudian jadikan rujukan lembaga-lembaga survei yang menurut kita, menurut Anda, menurut pemilih, menurut tim ses itu memang kredibel, dan saya kira Anda lebih tahu itu gitu. Kalau saya ngerekom, kan ngerekom diri sendiri nanti gitu kan. Baik, Nah, tadi bicara tentang masalah ekonomi dibahas nih di debat cawapres gitu ya. Kemudian kalau lihat debat cawapresnya gimana nih, Mas Bustami? Nah, ini menarik gitu ya. Ada orang yang terlalu berekspektasi sangat rendah terhadap salah satu
cawapres misalkan gitu. Anggaplah misalnya 02. Bukan dianggap itu kan, kemudian dia yang paling dia bahkan usianya di bawah kita kan. Oke. Di bawah kita. Tetapi yang harus kita ingat dalam politik itu politik bagi saya itu adalah istana segala kemungkinan. Dan saya percaya selalu ada plot twist. Kayak kemarin debat pertama ada plot twist yang di luar ekspektasi kita. Jangan sampai penilaian kita mendahului data yang belum tersaji. Karena akan berubah tuh datanya setelah itu. Bisa saja berubah karena gini, politik itu kan kita nggak bisa. Jadi politik itu not black and white area discussion, tapi politik is a gray area discussion. Karena dia sudah abu-abu, nggak bisa kemudian kita mengatakan, misalkan gini, ada seorang guru besar bertanya ke saya begini, mohon maaf Pak, kenapa hasil debat pertama setelah kami lihat ternyata paslon 02 itu yang katanya tinggi surveinya menurut kami tidak sama sekali merepresentasikan hasil survei gitu. Dilihat dari hasil debatnya. Menurut beliau, ini guru besar ini, salah satu kampus besar. Saya bilang, loh justru make sense Prof. Kenapa? Anda dan saya itu pemilih minor. Akan kritis melihat bahwa itu tidak masuk akal gitu kan. Atau kemudian apa debatnya nggak berisi gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa tidak substantif dan sebagainya. Tapi kan pemilih kita pemilih piramida terbalik. Buktinya apa? Bahwa yang mereka bahas, coba kita lihat sekarang yang sedang viral. Mohon maaf Mas Nasir itu yang keluar, ya kan satu. Yang kedua kemudian persoalan bahwa KTP nggak punya KTP tidak punya angin gitu kan? Atau ya angin dan udara tidak punya KTP gitu. Atau kemudian satunya bicara jadi atau kemudian lirikan mata. Bagi pemilih dengan irasionalitas, orang yang berada pada top of mind itu memungkinkan untuk memainkan pada lap terakhir untuk mengambil swing voters tadi. Oke, terima kasih untuk Anda bersama. Kemudian tadi mengirimkan pesan juga ya, bagaimana menggait kaula muda di Pilpres 2024 tadi dengan berbagai macam dinamika yang terjadi begitu ya, baik di debat untuk Pilpres, Capres ataupun juga di debat Cawapres. Dan karena bicara tadi lebih banyak yang irasionalitas di sana, Mas Butomi, sehingga kemudian gimmick-gimmick pun menjadi sangat penting atau gimana nih dalam kasus ini? Karena kita bicara irasionalitas, maka kita bicara rasa, Mas. Jadi bukan rasio lagi. Tapi menentukan rasa supaya bisa mendapatkan rasa kan basisnya data tadi. Artinya datanya sudah kita dapatkan, misalkan bahwa pemilih terbesarnya adalah pemilih yang lebih mengedepankan irasionalitas, maka kemudian kita akan bicara persoalan yang terlalu kayak ini. Kalau ada yang selepet gitu kan, terus ada bicara gemoy, terus satunya berusaha untuk tampil yang sangat muda, pengen bahasa yang mulai meninggi mulai menurun, bahkan dia guru besar. Tapi kalau tidak hati-hati kan bisa slip of tongue gitu kan. Keselio lidah itu kan bahaya betul kalau dalam politik, karena dia bisa digoreng dan sebagainya. Jadi saya kira dalam konteks irasionalitas, maka siapapun yang kemudian mengedepankan rasa atau kemudian mampu menjawab. Jadi saya misalkan kasih contoh begini. Kenapa kemudian salah satu paslon misalkan makan di warteg? Kenapa paslon misalkan kemudian naik becak? Kenapa paslon misalkan naik bemo? Kenapa paslon kemudian foto selalu? Kalau kita dari dulu sampai sekarang itu pasti foto sama petani, foto sama orang di warteg, foto sama orang di becak. Konsisten kayaknya orangnya. Konsisten memang dijaga karena memang itulah yang kemudian paling besar juga gitu. Artinya lalu sekarang ketambahan karena kita konteksnya kaula muda mulai berfoto atau bergaya seperti anak muda. Efektif atau tidak bisa dilihat pertama dari bagaimana ketersambungan anak muda terhadap isu yang dimainkan. Data berbicara bahwa hal-hal yang sifatnya kayak gimmick tadi itu mendominasi dan menjadi kesukaan. Salah satu contohnya adalah dia hampir kemudian mendominasi viralitas di media sosial. Yang memang pemilih pemula, pemilih pertama, kemudian pemilih muda, pemilih milenial dan pemilih generasi Z itu hidup di situ, sebagian besar. Jadi efektif atau tidak, data bicaranya efektif. Dan itu sangat mempengaruhi tadi ya, khususnya yang undecided, terutama ketika kemudian swing voters tadi gitu. Karena kalau kemudian swing voters ini kita bicara kita taruhlah bahwa dia didominasi oleh orang-orang yang masih bingung karena wah bagus banget gue sampai bingung mau milih nomor 1, nomor 2, apa nomor 3 gitu. Maka di detik-detik terakhir yang paling mengena adalah isu tadi, soal rasa tadi. Kenapa? Mereka sudah menganggap semua paslon sama. Semua paslon mampu menjawab terhadap problematika yang mereka hadapi. Maka kemudian nanti feel Mas,
Sama seperti kita misalkan milih jodoh nih kan, sama gitu kan calonnya, terus kira kan yang klik sama kita yang mana, ya sudah itu irasional jelas. Nggak bisa kita jelasin itu gimana. Apalagi pemilih perempuan, mohon maaf, untuk pemilu 2024 itu lebih besar daripada pemilih laki-laki. Jumlahnya ya. Perempuan. Oke, baik. Dan tadi ketika Mas Busami mengatakan semua sudah dianggap sama atau mungkin baik semua gitu ya. Ini ada yang berkomentar nih tentang masalah etik begitu, yang kemudian cacat etika gitu. Ini kan juga sempat dibahas kemarin ketika debat capres ya yang perdana. Nanti sudah nggak jadi masalah lagi itu atau gimana? Kalau atau mau karena ingatan pendek jadi udah selesai nih. Ya, ini mungkin buat teman-teman pemirsa dan pendengar, dan kemudian yang sekarang harus pemirsa juga ya kan, dilihat juga di YouTube itu. Coba jenengan yang guru, jenengan yang dosen, yang jenengan tenaga pendidik menghadapi anak muda, kaulah muda sekarang, bicara paling penting bicara soal apa? Etik. Artinya etik itu hilang. Maka kemudian muncul kata endasmu etik itu. Itu bagi kita nggak, mungkin rasa ke kita beda, Mas. Tapi kalau ke anak muda ya biasa saja. Jadi kalau kita bicara soal siapa yang paling berpengalaman dari cawapres dalam konteks berdebat, ada satu orang, yang dua belum. Bahwa yang dua berpengalaman, misalkan satunya berpengalaman eksekutif, yudikatif, dan legislatif, oke. Tapi apakah kemudian bicara dalam konteks leadership dan kepemimpinan, minimal ada yang pernah mimpin, ini satu. Lah satunya paling berpengalaman mimpin partai dan kemudian di legislatif, belum pernah di eksekutif. Jadi kalau kita bicara plus minusnya, saya kira di antara ketiganya sama. Jadi jangan sampai kita terlalu berekspektasi tinggi bahwa ada satu paslon nih sampai disebut sebagai belimbing sayur dan sebagainya gitu. Jangan kemudian kita nanti menjadikan itu sebagai konteks dari penerjemahan Cinderella Syndrome. Apa Mas Cinderella Syndrome itu? Ini pernah dilakukan oleh SBY pada tahun 2004 ketika dia dipecat oleh Ibu Megawati waktu itu jadi presiden. Dia kelola itu sebagai orang yang terzolimi. Dan ceritanya pasangan 01 Anies ketika ada podcast dengan salah satu Ustadz Kondang itu mengatakan bahwa dia ditelepon oleh salah seorang namanya Aksa Mahmud. Carilah orang yang terzolimi. Siapa yang terzolimi? Yang baru dipecat. Jangan sampai bahwa isu terzolimi itu justru dikelola oleh orang yang kita tidak expect. Sehingga kemudian arusnya berbalik, jadi kayak jurus tai chi gitu. Jadi justru malah dia yang tambah besar. Nah itu, jadi jangan kemudian, maka saya selalu bilang, makin sering kita berbicara tentang seseorang, sebenarnya kita itu cinta antara benci itu tipis sebenarnya anunya. Dan kalau kemudian anak muda ini yang biasanya kasihan, kan ini soal rasa nih, soal iradisialitas. Kalau kita lebih sering mengatakan belimbing sayur, jenderal kardus, apalagi lah sebagai macam dan sejenisnya, jangan sampai pemilih yang piramida terbalik itu, yang kemudian mengedepankan rasa dan irasionalitas, itu justru berbalik arah. Karena ini datanya sudah mulai muncul dan unintended. Kasihan saya. Kenapa saya harus memilih itu, dan itu anak muda. Karena kami ngambil sampelnya di mahasiswa, dan mahasiswa itu di kampus ternama, di kota besar. Artinya apa? Kalau mahasiswa di kampus besar, di kota besar saja bilang seperti itu, maka ini bisa dikatakan ada fenomena gunung es. Jadi kasihan itu soal rasa, kasihan itu soal irasionalitas, dan itu bisa jadi akumulasi dari apa? Dia kan tidak pernah nyerang. Sosok yang sering disebut sebagai belimbing sayur ini adalah sosok yang, mohon maaf kalau kita lihat datanya, paling irit bicara. Orang yang paling irit bicara itu paling sedikit atau paling sulit dikorek datanya. Meskipun ketika bicara ada blunder. Ada blundernya, tapi kan dikit, Mas. Dibandingkan yang terlalu banyak lalu kosong misalkan, atau kemudian terlalu banyak celah yang bisa dilihat. Tetapi sekali kita kemudian, kita nggak tahu apakah kemudian nanti sesuai dengan ekspektasi publik bahwa memang benar-benar menjadi belimbing sayur seumpama. Tetapi yang saya ingatkan cuma satu, bahwa jangan terlalu kemudian kita expect-nya itu full 100% bahwa bakal begini. Karena politik sekali lagi itu persoalan tentang istana segala kemungkinan. Jadi tetap persiapkan diri bahwa data yang bicara, survei yang mengatakan dia tertinggi itu bukan tidak make sense, itu make sense karena data pemilih kita, meskipun kaula muda mendominasi, tetap kemudian piramida terbalik, dan itu mementingkan rasa dan irasionalitas. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Butomi, terima kasih juga yang sudah berkomentar ya. Baik, terima kasih Mas Butomi sudah hadir ke studio. Bisa diskusi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian Mitra Musim, saya Muhammad Nasir pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya
ya Allah, dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.